Kembali lagi dengan Crypto First Republic. Video kali ini akan mengulas tentang bagaimana cara mengamankan aset kripto supaya kita terbebas dari serangan scammer maupun hacker gitu ya. Jadi banyak juga kemarin teman-teman ada yang nanya bahwa apakah hot wallet ini aman gitu ya. Ada yang bilang ada yang kehilangan dari Trust Wallet, dari SafePal dan lain-lain, katanya tidak aman gitu ya, karena ada yang gitu ya kasus ya kehilangan koin dari Trust Wallet. Kalau kalian ngelihat video saya kemarin, ada sekali saya kehilangan koin dari Trust Wallet, tetapi itu murni dari saya sendiri gitu ya, karena memang itu bentuknya scam, karena memang dia meniru sebuah aplikasi yang menurut saya itu tampak benar, tapi sebenarnya itu adalah scam, dimana saya betul-betul otorisasi murni dari saya sendirilah, seperti itu adalah kelalaian sendiri. Nah, kita akan coba membahas nanti bagaimanakah cara sederhana lah gitu ya untuk mengamankan aset kripto kita dari wallet ini gitu ya. Terlepas kalau kalian di exchange ini masih kurang yakin misalkan, karena kan untuk jangka panjang gitu ya, biasanya entah kalian takut exchange-nya kabur, exchange-nya bangkrut, exchange-nya, kan banyak kasus seperti itu ya. Kalau kayak kemarin Binance sedang dituntut sama Amerika, kan lama-lama dia juga nanti kalau kena food secara bersamaan dan mereka kan bangkrut juga gitu, sebesar apapun dia. Termasuk kemarin FTX kan juga seperti itu, karena di food secara besar-besaran maka dia bangkrut lah dengan cepat. Seperti itu banyak sekali kasus exchange yang bangkrut, makanya kita gunakan wallet. Nah, wallet ini dari hot wallet banyak juga mereka yang merasa takut ini juga tidak aman seperti itu. Nah, solusinya memang menggunakan cold wallet. Cold wallet ini ya sekarang ada harganya, kalau ini kan gratis gitu ya, tapi kalau cold wallet sekarang ada yang murah kayak OneKey itu ada yang 900.000, kalau Ledger itu agak mahal 2 jutaan ke atas gitu. Kalau kalian punya dana ya sebaiknya sih cold wallet sebaiknya, tapi kalaupun tidak, bagaimana cara kita mengakali supaya lebih aman gitu ya dari Trust Wallet ini, nanti kita akan coba ulas di belakang. Sekarang bagaimana sih metode atau pola biasanya hacker ini atau scammer itu mencoba membobol aset kita gitu ya. Saya sudah kumpulkan tadi datanya dari ChatGPT. Nah, ini adalah saya sudah kumpulkan dari ChatGPT ya. Daripada saya nyari-nyari, saya langsung saja tanya ke ChatGPT, apa metode yang biasanya dipakai oleh hacker atau scammer untuk mencuri kripto dari wallet. Oke, terdapat beberapa metode yang biasanya digunakan oleh hacker atau scammer untuk mencuri kripto dari wallet. Di antaranya, 1. Dengan cara phishing. Metode ini melibatkan pengiriman email atau pesan palsu yang meniru situs web resmi dan atau layanan kripto yang sah. Scammer akan mencoba membuat korban memasukkan informasi pribadi mereka seperti kata sandi dan informasi keamanan lainnya yang nantinya akan digunakan untuk mengakses kripto mereka. Nah, kasus yang kehilangan koin saya itu, kalau kalian lihat videonya, nanti saya sisipkan di di deskripsi lah ya, kalau kalian mau melihat polanya dan saya kehilangan bagaimana, supaya kalian ke depan tidak seperti saya seperti itu ya, karena kehilangan. Itu adalah metode yang ini, yaitu dengan cara phishing. Jadi dia membuat sebuah situs atau aplikasi yang mirip banget dengan aslinya, kemudian saya masukkan dan saya mengotorisasi. Berarti itu kesalahan sendiri, tetapi memang itu adalah metode mereka para scam gitu ya. Kemudian yang kedua adalah malware. Hacker dapat menyisipkan malware pada komputer atau perangkat mobil korban yang secara diam-diam mengumpulkan informasi seperti kata sandi, kunci pribadi wallet, dan mengirimkan kembali ke hacker. Salah satu contoh malware yang terkenal adalah Keylogger. Nah, ini pekerjaan mereka yang memang ahli di di dunia IT. Mereka tuh betul-betul hacker, dan ini biasanya mereka itu punya sasaran lah seperti itu. Walaupun
Mereka biasanya mengirim malwarenya juga random gitu ya, disebar, di blasting kemana-mana. Dia akan otomatis dengan sendirinya si virus itu dia akan mengirimkan data-data kita semua ke hacker itu, kemudian mereka akan mengeksekusi secara otomatis seperti itu. Besar dan kecil biasanya mereka akan dieksekusi saja gitu, karena dibuat sudah otomatis. Memang sudah canggih lah sistem mereka, tapi ini hacker yang betul-betul sangat ahli. Sementara kalau scam ini ya kalian yang bisa membuat aplikasi, tinggal dimasukkan ke website atau dikirim lewat email ataupun dimasukin ke Play Store, itu bisa dia seperti itu. Kemudian social engineering atau serangan sosial. Metode ini melibatkan penipuan melalui komunikasi sosial atau telepon. Scammer akan mencoba meyakinkan korban untuk memberikan informasi pribadi mereka atau mengirimkan kripto ke alamat yang salah. Nah, ini sebetulnya sih sama lah ya seperti halnya yang pertama tadi, metode scamming, cuman dia lebih ke media sosial gitu ya. Jadi betul-betul berkomunikasi di media sosial. Biasanya dia akan masuk, misalkan seperti saya punya konten, dia akan masuk lewat jalur komen, kemudian ada entah saya tertarik atau para penonton saya atau membaca komen itu tertarik, kemudian masuk ke jebakan mereka. Itu seperti itu, yang lewat Facebook, lewat media sosial lain-lain, banyak seperti itu. Nah, selanjutnya adalah serangan brute force. Metode ini melibatkan upaya untuk menebak kata sandi dan kunci pribadi wallet dengan cara mencoba berbagai kombinasi secara otomatis. Jika kata sandi atau kunci pribadi terlalu lemah, serangan brute force dapat berhasil. Nah, ini sih menggunakan brute force kayak semacam key generator gitu ya. Jadi menebak menggunakan tentu saja dia menggunakan kalkulasi dengan kode-kode tertentu gitu ya. Jadi dia itu menghitung atau membuat kombinasi kemudian diuji coba seperti itu. Kalau ini lebih random, tapi ya kalau kita lemah pasti akan berhasil gitu ya. Kemudian peretasan exchange kripto. Nah, ini itu meretas exchange-nya. Misalkan kayak Binance, Indodex dan lain-lain, dia akan diretas. Jika seorang hacker dapat mengakses pertukaran kripto, mereka dapat mencuri kripto milik pengguna melalui serangan pada sistem exchange. Seperti MTGOX itu MoonGOX itu juga diretas. Itu ya, duitnya kan habis. Kalian lihat saja kasus peretasan MoonGOX itu fenomenal sekali gitu ya. Nah, penting untuk selalu waspada dan mengambil tindakan keamanan yang tepat untuk melindungi wallet kripto Anda dari serangan tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak keamanan yang kuat, memilih kata sandi yang kompleks, tidak membagikan informasi pribadi kepada orang yang tidak dikenal, dan tidak menyimpan terlalu banyak kripto dalam satu wallet. Artinya kita harus toh wallet ini kan gratis, punya wallet banyak, pecah-pecahin aja gitu ya, agak repot, tapi lebih baik seperti itu. Jadi kalau kebobol satu, yang satu masih ada. Nah, dari sekian banyak metode, biasanya yang paling mungkin terjadi pada kita adalah biasanya phishing atau social engineering. Dua ini biasanya itu yang akan sering terjadi kepada kita karena kekurang hati-hatian kita, karena mereka akan lebih mudah menyerang handphone kita dari berbagai cara gitu ya. Kan kita di media sosial jelas lah, dia akan melihat kita, media sosial kita dan lain-lain, kesukaan kita apa, dia akan mencoba masuk melalui itu, dan itu akan menguasai handphone. Bahkan bukan hanya kriptonya aja, perbankan dan lain-lain bisa dicuri sama mereka. Tidak hanya untuk tujuan kripto sebetulnya, kayak akun-akun YouTube dan lain-lainnya udah besar, itu biasanya menggunakan metode phishing ini gitu ya, karena scammer ataupun dengan cara social engineering, biasanya mereka seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau mengamankan misalkan salah satu dari wallet inilah. Kita kan bebas menggunakan wallet yang mana saja ya, terserah kita, supaya wallet kita lebih aman. Bukan aman 100%, tetapi ya sedikit lebih aman. Oke. Nah,
Pertama-tama buat kalian yang belum bisa membuat akun Trust Wallet, ini videonya saya coba sisipkan dulu untuk bagaimana cara membuat walletnya terlebih dahulu. Nanti kemudian kita akan mencoba bagaimana cara supaya kita mengamankan wallet kita seminim mungkin supaya tidak terhindar dari serangan hacker tersebut. Ya, itu tadi adalah caranya ya. Kalau kalian belum bisa membuat wallet kripto, kalian buat dulu, nanti akhirnya akan menjadi seperti ini. Nah, seperti ini kalian sudah punya wallet. Kemudian jangan terlalu lama ada di sini, ada di ada di handphone lah seperti itu ya. Hindari sesingkat mungkin berada di sini. Jadi sebisa mungkin kalian itu menempatkan wallet ini di handphone. Jadi cukup kalian bikin, kemudian simpan kuncinya, kemudian kalau bisa kalian buang, uninstall seperti itu. Jadi buang dari sini, betul-betul di uninstall, ininya dibuang. Atau kalian hapus dulu beberapa, misalkan di sini kan bisa kita hapus ya. Yang ini kita betul-betul bisa dihapus di sini. Kita hapus karena kalau sudah dihapus mereka kan tidak akan bisa masuk ke sini. Tapi kalau bentuknya malware, mereka sudah bisa mencuri data kita dengan cara membaca screen pada saat kita bikin, yaitu sudah nggak bisa lah gitu ya. Artinya handphone kita memang sudah dirasuki oleh virus yang dikirim mereka. Apapun caranya itu sudah tidak bisa, karena begitu kuncinya lepas kontrol, sudah lepas itu ya, sudah ada di sama mereka ya. Mereka nggak perlu mengakses handphone kita lagi, cukup di komputer mereka, di gadget mereka, sudah punya aset kita akan hilang seperti itu. Tapi sebelum itu, jika asumsi kita adalah handphone kita belum ada virus, kita sudah bikin itu tadi, kita sudah simpan, kemudian kita buang ininya. Nah, sekarang bagaimana cara ngisinya? Lawang saya tuh kan dengan cara dollar cost average. Hari ini punya duit 200.000, kita beli, bulan depan kita isi 500, bulan berikutnya kita beli lagi. Nah, ada satu cara supaya kita tidak perlu punya wallet ini ada di handphone, tetapi kita bisa mengisi. Bagaimana caranya? Pertama-tama adalah putuskan dulu aset yang memang mau kita beli. Contoh misalkan satu wallet ini kita putuskan dulu ya. Seperti saya kan punya, misalkan ini ada 4 wallet berbeda-beda ya, berbeda-beda walletnya, berbeda-beda asetnya. Jadi kalau kita mau mengamankan walletnya, kita pastikan dulu, misalkan kita namain kan walletnya ya, Yosi Wallet ini kebetulan empty ya kan, sebagai konten aja empty. Kemudian kita pastikan dulu aset yang mau kita isi di wallet ini ada misalkan 5 lah, BNB, BTC, ETH, Yosi, cukup segini. Oke, bagaimana caranya? Pertama adalah kita misalkan Yosinya. Oke, ada 5 di sini. Terus kita catetin ya guys. Kita klik Yosinya, kita receive. Kemudian kalian crop ininya atau copy dan simpan. Jadi copy, kemudian kalian simpan ininya nih, angka-angka ini. Atau kalian crop juga bisa. Nanti kan di scan gitu ya. Kalian
ke sini. Jadi nanti kalau mau membeli Yosi tinggal ambil ininya saja, kalian isi, otomatis masuk ke sini semuanya guys. BNB-nya, BTC-nya, ininya semua kalian simpan ininya, addressnya. Kalau bank itu nomor rekeningnya lah. BNB misalkan ini tadi BTC, ini kodenya gitu, kemudian ETH ini gitu ya. Nah sekarang bagaimana kalau kita, padahal ini sudah kita buang ya, kita sudah uninstall, bagaimana kita tahu si koin ini sudah masuk atau belum? Nah jadi mudah saja, nanti misalkan Yosi, kalian tulis juga nih Yosi BEP20. Oke, kan sudah kita simpan nih, kita simpan ini, kita copy kan, kita sudah tahu nih, padahal ini sudah nggak ada nih, wallet yang tadi udah nggak ada. Oke, BEP20 adalah Binance Smart Chain, jadi kita tinggal ke BSC Scan, kemudian kita pastekan addressnya, kita cek di sini. Nah nanti di sini akan ada nilainya, baik yang lama maupun yang baru masuk. Oke, kita akan mencoba yang memang sudah ada gitu ya. Oke, ini saya punya aset banyak ya di wallet Andromeda sini. Kita misalkan punya Shiba Inu, kita punya Shiba Inu sebesar 6 juta SHIB, seharga sekian lah ya. Kemudian kita pengen tahu receive-nya sini, kita copy. Sekali lagi kalian harus ingat, ini dia Binance atau Ethereum. Kalau Binance ke BSC ya, kalau Ethereum ke Etherscan. Kita tinggal pastekan di sini. Nah di sini, jadi kalian sudah bisa terlihat di sini ada 6 juta Shiba di sini ya. Kalau kalian mau ngisi lagi nanti ini akan nambah guys. Nah ini termasuk semua BEP yang ada di wallet itu, yang ada di sini. Ini tadi di sini berarti dia akan manggil wallet. Nah ini adalah koin. Misalkan nanti di BEP di situ ada 5 token, di situ kan ada semua di situ. Semuanya ya, kalau bentuknya adalah BEP gitu. Nah kita contoh lain lagi. Nah selain BEP kan ada TRC, ada Tron, saya TRC, ada Win, kemudian ada TRX, itu adalah Tron. Kalau kita mau lihat Winnya ini, kita receive, copy di situ, kita coba masuk ke Tron Scan. Tron Scan yang ini ya, kita paste addressnya, kemudian kita search. Oke, setelah terbuka ini ya, jadi total asetnya ada 862 TRX seharga $44, juga termasuk yang lain guys di dalamnya. Di situ tadi itu adalah TRX-nya dan juga ada Win-nya, masih Tron juga TRX20. Nilainya adalah ini, total asetnya adalah 516 juta Winlink lah ya, harganya sekian. Kemudian ada juga yang numpang di sana yaitu 98HX ini sebesar 98 juta token seperti itu. Jadi kita kalau begitu kita ngisi, kita lewat sini aja, tidak perlu ngelihat di walletnya lagi gitu ya. Nah juga nanti kita bisa ngeliat juga kayak Matic itu menggunakan Solana Scan, kemudian misalkan Lunsi menggunakan Terrafinder dan lain-lain. Kalau pokoknya kalau BEP ya BSC Scan, ERC Etherscan. Contoh saya ERC kan ada ini ERC ya, tinggal kalian ada 2,2 juta XMX, tinggal receive, kalian copy. Kemudian kalian lihat Etherscan di sini, etherscan.io. Kita tempel, kemudian kita cari. Nah dia di sini ya, totalnya ada 2 aset. Yang pertama adalah XMAX sebesar 2,29 juta senilai $25. Kemudian ada Leverify ada 12.000 senilai $25 juga. Nah itu adalah caranya. Makanya yang perlu kita simpan adalah address dari token atau koin yang ada di wallet
kita, cukup itu. Nah, itu adalah cara menghindari apabila handphone kita kemudian kemasukan malware, kemasukan social engineering dan lain-lain, karena pada saat kita klik sesuatu, kadang-kadang ada sebuah aplikasi meminta connect wallet, dan connect wallet inilah yang kadang-kadang kita lupa, main klik-klik saja terkonek ke salah satu ini yang sedang aktif seperti ini. Sedang aktif, maka mereka akan menarik koin yang ada di sini. Itu ya. Memang itu adalah salah satu metode yang mereka gunakan dan sudah menimpa saya lah, seperti itu. Nah, ini kebetulan saya belum pindah-pindahkan, sebagian sudah saya pindah, tapi saya masih ada 4 wallet yang belum saya hapus. Tapi nanti setelah itu kan nanti saya akan coba hapus semuanya, kecuali yang bisa pakai buat kadang-kadang untuk sekedar ngonten seperti inilah gitu ya. Kemarin ini yang kena hack di sini, sebetulnya wallet yang saya kena hack. Oke guys ya, itu tadi adalah cara sedikit mengamankan wallet kita dari potensi pencurian yang mungkin gitu ya. Jadi intinya untuk mengurangi, tidak ada yang aman dalam dunia digital, jadi semuanya serba tidak aman sebetulnya. Tetapi kalau kita takut dengan tidak aman, kita harus pakai apa? Karena dunia kita dunia digital. Perlu diingat, walaupun tidak aman, pengguna di gadget di seluruh dunia kan itu miliaran orang lah gitu ya. Yang kenal kripto juga jutaan manusia di seluruh dunia. Ya memang begitu apesnya kita, betul-betul handphone kita kemasukan malware atau kena dicuri oleh mereka atau disasar oleh mereka. Itu betul-betul suatu kejadian yang walaupun langka tapi bisa terjadi kepada kita gitu ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap berhati-hati. Terima kasih. Bye-bye. Disclaimer, semua video bersifat edukasi, dilarang mengikuti segala kegiatan mengatasnamakan channel ini. Forex, saham, dan kripto adalah bisnis berisiko tinggi dan bukan tempat mencari kekayaan dengan cepat. Tidak menerima titipan dana atau giveaway atau hadiah atau apapun bentuknya. Berhati-hatilah terhadap penipuan dan manipulasi yang menyerupai perdagangan aset ini.